Penasaran gak sih jika ada pembunuh berantai yang sampai memiliki fans khusus karena ia bisa menjadi seorang penegak keadilan? Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul John Doe Vigilante. Film ini mengisahkan pria misterius yang menjadi seorang pembunuh berantai. Dengan beberapa aksi yang ia lakukan, pria tersebut selalu memilih korbannya yang memiliki latar belakang penjahat dan tidak diadili oleh hukum. Menariknya saat itu respon masyarakat di sana terbagi menjadi dua. Ada yang pro dan ada yang kontra. Karena masyarakat di sana pun sadar dan menyadari sistem hukum di sana sudah tidak baik-baik saja. Meskipun barbar dengan apa yang dilakukan oleh pria misterius itu, masyarakat malah menggantungkan kepercayaannya kepada pria tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, di awal film kita diperlihatkan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa pemeran utama dalam film ini memiliki sebuah keinginan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan seorang jurnalis penyelidik yang bernama Ken. Diketahui pemeran utama yang memiliki nama sebutan John Doe ini, ia adalah seorang pembunuh berantai yang akan dilakukan persidangan keputusan mengenai hukuman yang ia akan jalani. Di sisi lain, para juri sedang mempersiapkan keputusan hukuman yang akan dijalani oleh John Doe. Dan di saat yang bersamaan, para demonstran pun telah hadir dalam persidangan yang akan dijalani oleh John Doe. Entah mengapa para demonstran di sana cukup antusias dan sangat banyak sekali. Tidak hanya itu, di sana ada seorang reporter yang bernama Max yang sedang melaporkan bagaimana kondisi terkini di TKP. Kemudian ada hal yang tak terduga karena terjadi ledakan yang cukup besar di sana. Dan inilah film John Doe. Kemudian scene berpindah, scene memperlihatkan Ken yang sedang menemui beberapa reporter suatu TV swasta. Ia sedang menelaah bagaimana rekaman yang pernah dibuat oleh John Doe. Terlihat dalam rekaman tersebut, John Doe mengaku dirinya adalah seorang penegak keadilan. Bahkan dalam tayangan tersebut diperlihatkan bagaimana John Doe menghabisi korbannya dengan barbar. Ternyata dalam tayangan tersebut, pihak TV swasta tidak menampilkan keseluruhan, bahkan mereka memotong bagian-bagian di dalam tayangan tersebut. Setelah itu Ken pun mendatangi pemilik dari TV swasta tersebut. Kemudian Ken di sana menanyakan mengapa pihak TV swasta memotong bagian-bagian dalam tayangan yang dibuat oleh John Doe. Kemudian mereka berpendapat bahwa hal itu sangat menakutkan untuk dilihat oleh publik. Tapi Ken berspekulasi bahwa hal tersebut dilakukan karena pihak swasta ingin menutupi kebenaran yang tentunya sedang terjadi. Setelah itu kita diperlihatkan bagaimana tayangan yang sebenarnya. Diperlihatkan terjadinya pembunuhan seorang pastor. Diketahui ternyata Budi membunuh korbannya tidak sembarangan karena ia hanya membunuh seorang pria gila yang memiliki kejahatan yang sudah melampaui batas dan tidak dihadiri oleh hukum. Selain itu, pastor tersebut adalah seorang pedofil. John Doe menemukan sebuah fakta di tempat persembunyiannya bahwa pastor tersebut telah melakukan aksinya ke beberapa anak kecil. Tidak hanya itu, ia pun dengan sadisnya membunuh para anak-anak kecil tersebut. Sehingga John Doe pun menghabisinya dengan sangat barbar. Kemudian aksi yang dilakukan oleh John Doe selanjutnya adalah membunuh para korbannya yang memiliki kejahatan dan belum pernah diadili oleh hukum yang sedang berlaku. Karena John Doe berpendapat bahwa hukum di kotanya tersebut memiliki kejanggalan dan bersifat tidak adil, sehingga aksi yang ia lakukan selanjutnya adalah dengan cara mengupload video pembunuhan yang ia lakukan ke sosial media. Hal ini dilakukan karena sebelumnya video yang ia kirimkan ke sebuah TV swasta tidak ditayangkan secara full, sehingga ia mengupload aksinya di sosial media. Aksi-aksi yang dilakukan oleh John Doe selanjutnya adalah membunuh seorang pedofil dan beberapa pelaku kejahatan lainnya. Kemudian scene berganti memperlihatkan John Doe yang sedang berbincang dengan seorang wanita yang menceritakan kondisi rumah tangga yang ia sedang alami.
bahwa wanita tersebut mengalami KDRT dari suaminya. Tapi menariknya, wanita tersebut meskipun mengalami tindak kekerasan, akan tetapi ia tidak mau suaminya masuk penjara karena sangat mencintainya dan takut ancaman dari suaminya pula. Kemudian ketika di malam hari, ternyata benar hal yang dilakukan oleh suaminya senantiasa menyerang dan melakukan beberapa kekerasan kepada wanita tersebut. Tak lama kemudian ketika suaminya izin untuk pergi untuk membeli minuman, ketika di ujung jalan sangat sepi, John Doe terlihat di sana, lalu membuat sebuah aksi yang biasa ia lakukan, yakni menghabisi serta membunuh sang pelaku kejahatan. Setelah itu diperlihatkan bagaimana respon dari masyarakat mengenai kasus yang sedang dialami oleh John Doe. Ternyata respon dari beberapa masyarakat pun sangat bervariasi seperti biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kasus tersebut. Apalagi pihak kepolisian pun sangat tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh John Doe. Selain itu, diketahui saat ini korban pembunuhan yang dilakukan oleh John Doe sudah mencapai 23 orang. Kemudian respon dari masyarakat pun menjelaskan bagaimana ia sangat tidak setuju karena itu sangat mengganggu hak asasi manusia. Scene berganti, kemudian Scene menjelaskan bahwa satu dari korban pembunuhan John Doe adalah orang yang lepas dari kedudukan hukum. Setidaknya sekali ataupun orang-orang yang telah masuk ke dalam penjara dan mereka masih melakukan aksinya. Beberapa kali kita diperlihatkan bagaimana kondisi dari korban yang mereka mengalami luka yang sama persis dengan apa kejahatan yang dilakukan olehnya. Seperti contohnya, jika ada seorang pedofil, maka alat vital mereka akan dipotong ataupun akan ditusuk. Selain itu, ternyata respon dari masyarakat yang pro pun tidak kalah ramainya. Karena ada salah satu seorang pria yang bernama Murray, ia membuat sebuah komunitas pendukung dengan apa yang telah dikerjakan oleh John Doe. Akan tetapi disinyalir pemuda tersebut memiliki sebuah cara pandang. Apa yang dilakukan oleh John Doe adalah sesuatu hal yang heroik. Akan tetapi pria tersebut tidak setuju bahwa John Doe senantiasa melakukan aksinya dengan cara membunuh atau dengan main hakim sendiri. Kemudian, scene berganti kita diperlihatkan di sebuah klub malam. Ada dua pria yang menghajar seseorang hingga korbannya sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya nyawanya tidak tertolong. Kemudian dilakukanlah persidangan kepada dua orang tersebut. Akan tetapi mereka memiliki uang yang sangat banyak sehingga dua pria tersebut tidak dihukum oleh hukum yang berlaku di sana. Hal tersebut sang ayah sangat sedih dan berontak ketika di depan pengadilan karena ketidakadilan yang menyebabkan para pelaku tidak dihukum dengan benar. Kemudian ketika mengetahui bahwa dua pihak tersebut tidak dihukum dengan benar, John Doe kembali melakukan aksinya. Di sebuah gedung tersebut setelah ia keluar dari sebuah lift, John Doe langsung menempelkan sebuah koyo sianida ke tubuh pelaku kejahatan dan membuatnya mati seketika. Akan tetapi saat itu, para pihak keamanan atau kepolisian tidak bisa melihat wajah John Doe di CCTV. Kemudian, scene berganti ketika di ruang interogasi, John Doe menyebutkan tentang kejadian tersebut, bahwa hukuman tidak lagi cocok untuk kejahatan. Karena meskipun orang-orang telah melakukan kejahatan, ia mengatakan bahwa perilaku tersebut masih keluar bebas tanpa dihukum secara jelas. Sehingga John Doe pun harus turun tangan membereskannya. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Max yang kembali meliput kelompok yang dipimpin oleh Murray sedang melakukan pergerakan atau orasi di depan Kejaksaan Negeri. Dalam aksi tersebut, Murray memberikan beberapa orasi untuk meningkatkan semangat serta dukungan penuh bagi John Doe. Dalam orasi tersebut kurang lebih bahwa menjelaskan bahwa saat ini kita sangat membutuhkan orang yang seperti John Doe karena hanya ia yang dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para penjahat yang tidak diadili secara benar oleh penegak hukum. Ia pun menjelaskan beberapa contoh pihak-pihak yang memiliki kejahatan yang tidak biasa. Seperti ada seorang pria yang menjadikan anak yang masih berusia 10 tahun menjadi seorang penghibur bagi pria berhidung belang. Dalam beberapa hal, sang ayah malah berlaku tidak manusiawi kepada anaknya. Atas perilakunya tersebut, sang ayah hanya dihukum dengan hukuman yang sangat ringan. Setelah itu, Murray menjelaskan ada orang-orang yang sering melakukan pedofilia pada anak kecil. Akan tetapi penjahat tersebut bisa keluar dengan mudahnya. Tidak hanya itu, ternyata dalam demonstran tersebut, John Doe menyelinap dan melihat bagaimana para demonstran sedang berlangsung. Lalu isi orasi selanjutnya membuat pengikutnya berubah dalam cara pandang mereka.
Murai memiliki sebuah pertanyaan bersifat analogi, yakni dengan keadaan yang hari ini terjadi, siapa yang harus disalahkan? Apakah pemerintah yang salah atau siapa? Para demonstran pun sepakat bahwa hal ini disalahkan oleh pemerintah karena tidak memiliki keadilan yang tegak di kota mereka. Menariknya, Murai melakukan brainstorming kepada mereka, yakni yang sebenarnya harus disalahkan adalah kita sebagai masyarakat, karena membiarkan dan kita semua di sini sering kali tertidur, serta bersifat tidak acuh dengan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Statement terakhir yang diberikan oleh Murai adalah, sudah saatnya kita bersama menekuk dan membuat perubahan. Bangunkan dirimu dan buatlah perlawanan. Tidak hanya itu, Murai berserta Max mencoba untuk menemui menteri dan melakukan konsolidasi kepada menteri tersebut mengenai hal-hal yang sudah terjadi. Seperti biasa, menteri tersebut hanya memberikan jawaban-jawaban yang sangat politis kepada mereka. Sehingga para pengikut Murai dan kelompok pendukung John Doe akhirnya mereka melakukan sebuah gerakan tambahan, yakni melakukan hakim sendiri kepada salah satu penjahat yang berhasil lepas sebelumnya. Bodohnya, mereka melakukan aksi tersebut tanpa modal yang nyata, sehingga membuat pengikut John Doe tersebut dihabisi oleh penjahat. Akan tetapi, ternyata mereka memiliki sikap mental pantang menyerah, sehingga dalam kesempatan selanjutnya, para pengikut John Doe berhasil menangkap dan menjebak penjahat tersebut, lalu dibawa ke sebuah gudang, yang dimana gudang tersebut telah ada para pengikut John Doe. Bahkan mereka menamai mereka dengan pemukul kematian. Setelah kejadian tersebut, malah ada yang mengaku dirinya adalah John Doe dan membuat sebuah siaran langsung, serta meminta uang tebusan kepada pemerintah setempat. Bahkan hal ini pun membuat media massa di dunia memberitakan siaran tersebut. Tapi hal ini tidak membuat pihak keamanan tinggal diam dan mereka berhasil menangkap pria tersebut dengan cepat. Selain itu, Ken pun memiliki spekulasi bahwa reporter Sam menjadi salah satu orang yang bekerja sama dengan John Doe. Sehingga Ken sempat menemui Sam untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai mengapa Sam hanya memberitakan tentang John Doe saja. Dan ketika para pengikutnya melakukan kesalahan, Sam hanya diam dan tidak memberitakan hal tersebut. Saat itu Sam pun hanya mengatakan bahwa dirinya cukup setuju mengenai pergerakan yang dilakukan oleh John Doe, membuat pemerintah kocar-kacir dalam sistem hukuman yang mereka miliki, belum sampai membuat jera. Kemudian scene berganti, ternyata para pencari berita pun mulai mendatangi Murai dan bertanya tentang apa yang dilakukan kelompoknya yang sudah mulai brutal. Di sini Murai menegaskan bahwa dirinya hanya setuju dengan John Doe terkait perjuangannya dalam melawan sistem pemerintahan. Di tempat lain, John Doe mulai melakukan aksinya. Saat ini sangat berbeda dengan aksinya sebelumnya, karena John Doe saat ini melakukan aksinya kepada target yang memiliki latar belakang orang miskin. Padahal nyatanya pada John Doe, mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa John Doe hanya melakukan aksinya kepada orang kaya yang lepas dari hukum. Dalam aksinya dengan targetnya, John Doe mencoba menanyakan kepada pria tersebut dengan apa yang telah dilakukannya di masa lampau mengenai dia adalah seorang pedofil. Akan tetapi sanggahan pun tetap dilakukan oleh si botak, membuat John Doe pergi ke belakang dan membawa ikat rambut anak cilik yang menjadi koleksi si botak. Beberapa kali si botak malah menyanggah tentang apa yang dilakukan olehnya, membuat John Doe pun sangat kesal lalu memukulinya. Jimmy Harris, your old cellmate. Kemudian melepaskan topengnya sambil menjelaskan bahwa ketika dahulu anak dan istrinya adalah korban dari kebejatan si botak. Di tempat lain, para petugas keamanan pun langsung bergerak mencari siapa John Doe sebenarnya. Mereka menemukan sebuah fakta bahwa John Doe adalah mantan tentara elit saat itu. Menariknya di sini John Doe memperlihatkan kenangan ketika ia masih dengan anaknya serta istrinya. Hal ini dilakukan agar si botak mau mengakui kejahatannya tersebut.
Sampai di mana si botak yang terpaksa jujur malah mengatakan dan mengungkapkan kebejatannya dengan bahasa yang menyebalkan, membuat John pun menghabisinya di depan kamera yang sedang streaming. Setelah itu John Doe menempelkan alamat di mana ia berada saat itu, membuat polisi pun bergegas datang lalu berhasil menangkapnya. Dan inilah awal mula ia masuk ke dalam ruangan interogasi bersama Ken. Karena film ini memiliki alur yang maju mundur, scene pun kembali ke timeline awal di mana Ken dan John Doe berada di ruang interogasi. Saat itu John Doe sempat mengalah beberapa kali mengenai argumennya karena ia sempat merasa bersalah karena telah menghabisi seorang pria yang membuat istrinya sangat sedih. Sekilas info, pria itu adalah pelaku KDRT terhadap istrinya sendiri. Akan tetapi semua itu berubah di saat anak dari mereka didatangkan ke ruang interogasi. Bocil tersebut malah mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan John Doe sebelumnya. Kemudian membuat jiwa perlawanannya kembali menggebu-gebu karena melihat ada juga orang yang merasa diuntungkan ketika John Doe melakukan aksinya. Setelah itu terungkap pula di akhir interogasi ternyata John Doe sengaja ingin melakukan wawancara dengan Ken. Karena John Doe tahu bahwa Ken adalah orang yang suka mencolok dari belakang korbannya. Sampai di mana ketika John Doe melakukan pidato terakhirnya, ia menegaskan bahwa aku bukan John Doe, kalian semua adalah John. Lalu John Doe seketika menelan sebuah pil sianida untuk bersiasat, hingga akhirnya ia berhasil melumpuhkan Ken dengan cukup mudah. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan seperti di awal film karena beberapa pengikutnya mulai melakukan aksi penyelamatan agar John Doe dapat kabur dari sana. Scene terakhir, scene memperlihatkan John Doe pun berhasil dibawa kabur oleh pengikutnya sendiri. Kemudian terlihat beberapa ingatan dahulu John beserta keluarga kecilnya. Someplace else. One day. Tamat.